Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya, Salsabila Berliansyah, Mikaela Makta, Muhammad Dafa, Novita Kodriana, dan Sinta Devi akan mempresentasikan mengenai hoax. Isi dari presentasi kami kali ini yaitu yang pertama, apa itu hoax, sejarah dan praktiknya. Yang kedua, yaitu contoh dari berita hoax. Yang ketiga, yaitu bagaimana reaksi yang ditimbulkan masyarakat. Yang keempat, yaitu konten cek fakta media dalam menanggapinya. Dan yang kelima, pentingnya literasi untuk menangkap berita bohong. Apa itu hoax? Hoax dapat diartikan sebagai sebuah informasi yang belum pasti sebuah faktanya. Karena pengertian informasi sendiri yaitu kumpulan dari beberapa data yang bersifat fakta. Sejarah dan praktik hoax. Secara historis dan etimologi, kita dapat menelusuri bahwa hoax adalah term yang berasal dari abad ke-18. Penelusuran menunjukkan bahwa term hoax memiliki arti menipu atau memaksa. Sedari awal, hoax memiliki atribusi negatif, membuat orang termanipulasi dan tertipu. Dalam lingkup Indonesia, penyebaran hoax di media sosial mulai marak pada saat media sosial sedang populer digunakan oleh masyarakat. Ini berkaitan dengan sifat dari media sosial yang memungkinkan akun anonim untuk berkontribusi. Juga setiap orang, tidak peduli latar belakangnya, punya kesempatan yang sama untuk menulis. Sebagian orang dan pihak yang tidak bertanggung jawab menggunakan celah ini untuk menggunakan media sosial untuk menyebarkan hoax. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dava. Hoax yang dibahas kali ini adalah hoax babi ngepet di kota Depok. Isu babi ngepet yang sempat viral menjadi perbincangan di dunia maya. Isu ini muncul setelah tertangkapnya seekor babi di Sawangan, Kota Depok. Warga yang resah karena dipercaya babi ngepet yang telah mengambil uang warga. Yang ternyata adalah rekayasa dari Adam Ibrahim, seorang pelaku yang ingin terkenal di lingkungannya. Kehebohan isu babi ngepet ini muncul ketika Adam Ibrahim mendengar keluhan sejumlah warga yang kehilangan uang. Adam Ibrahim pun melaksanakan aksinya. Dia melanjutkan melakukan kerjasama dengan 8 temannya memainkan isu babi ngepet. Untuk membuktikan persoalan isu babi ngepet, Adam Ibrahim membeli seekor babi hutan yang dibeli dari seorang pemburu. Dia mencari babi hutan di online dengan harga 900.000. Lalu atas perbuatannya, ia didakwa pasal 14 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang hukum pidana. Reaksi publik yang timbul karena adanya isu babi ngepet ini bermacam-macam. Ada seorang ibu-ibu yang membenarkan ada isu babi ngepet dan menuduh tetangganya yang menganggur, namun uangnya banyak. Ada yang mengasihani babinya karena dijadikan pembuktian isu babi ngepet. Praktek penangkapan, penyiksaan, dan pembunuhan terhadap babi hutan disorot oleh aktivis perlindungan hewan. Adi Hane sebagai aktivis Jakarta Animal Aid Network menerangkan bahwa tindakan main hakim sendiri tidak sesuai dengan hukum di Indonesia. Konten cek fakta. Banyaknya dari beberapa pihak memanfaatkan media untuk menyebarkan informasi yang mengandung konten negatif, karena hal itu pula banyak kelompoknya secara proaktif mengajak masyarakat agar lebih cerdas dalam menggunakan media sosial. Salah satunya adalah Cek Fakta yang merupakan sebuah proyek kolaboratif pengecekan fakta yang dibangun di atas api Yudhistira oleh Mavindo, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia, dan bekerja sama dengan beberapa media online yang tergabung dalam AJI, Aliansi Jurnalis Independen, dan AMSI, Asosiasi Media Cyber Indonesia. Mavindo telah melakukan berbagai kegiatan untuk melawan infodemik atau wabah hoaks seperti hoax busting, edukasi publik, seminar, sarasehan, advokasi ke berbagai pihak, membangun berbagai teknologi anti-hoax, grassroots, engagement, penelitian, dan riset. Mavindo sendiri telah tersertifikasi secara internasional oleh International Fact-Checking Network, dan pada saat ini Mavindo telah menjalin berbagai kerjasama dengan berbagai komunitas, para akademisi, organisasi masyarakat sipil lainnya, para tokoh masyarakat, dan berbagai pihak lainnya. Lalu ada tools yang bisa digunakan untuk melakukan fact-checking atau cek fakta untuk melakukan fact-checking terhadap informasi yang disebarkan di internet.
dapat dilakukan dengan menggunakan peranti atau tools digital seperti Google Search yang digunakan untuk mencari, lalu Google Image mencari menggunakan gambar atau alternatifnya menggunakan TinA, lalu ada Google Maps, Google Street View, dan Google Earth untuk verifikasi lokasi, dan terakhir ada Twitter Advanced Search yang digunakan untuk mencari cuitan atau tweet. Pencarian itu sendiri bisa menggunakan filter pencarian yang ada sehingga dapat dilacak sumbernya secara spesifik. Literasi informasi adalah suatu kemampuan untuk mengetahui kapan dan mengapa ia memerlukan informasi tersebut, di mana ia dapat mencarinya, bagaimana cara mengetahuinya, dan cara mengevaluasinya, dan cara menggunakannya serta dapat mengkomunikasikannya dengan penuh etika. Lantas, mengapa literasi informasi itu penting? Kemampuan literasi informasi sangat penting karena pesatnya kemajuan teknologi. Diperlukan sebuah metode untuk menelusuri informasi dari berbagai sumber informasi yang terus berkembang. Literasi dapat membantu untuk menemukan informasi yang dibutuhkan secara cepat, mudah, dan relevan. Untuk mencari sebuah informasi dari internet, kita perlu waspada akan berita hoax yang sering kita temui dalam dunia maya. Supaya tidak terpengaruh, berikut ini adalah cara cerdas bagaimana menangkap berita hoax, di antaranya yaitu yang pertama, jangan terpengaruh dan berhati-hati dengan judul yang provokatif. Apabila kita menemui sebuah berita dengan judul yang provokatif atau yang berbau sensasional, ada baiknya kita mencari referensi dengan berita serupa dari situs online resmi. Kemudian, bandingkan isinya, apakah memiliki kesamaan ataukah memiliki perbedaan. Dan begitu setidaknya pembaca itu dapat memberikan kesimpulan yang seimbang agar tidak menimbulkan suatu persepsi yang sesuai yang dikehendaki oleh si pembuat berita hoax ini. Lalu yang kedua, teliti dan cermati alamat situsnya. Apabila kita mendapati sebuah berita dari website atau link tertentu, sebaiknya cermati dahulu URL apa yang digunakan pada berita tersebut. Apakah berasal dari situs yang terverifikasi atau belum. Jika belum terverifikasi dan menggunakan domain blog, maka informasi tersebut patut dicurigai. Ketiga, periksa fakta. Nah, periksa fakta ini maksudnya adalah perhatikan asal dan sumber beritanya. Apakah berasal dari institusi resmi seperti Polri atau KPK. Nah, hal lain yang sangat penting adalah mengamati perbedaan antara berita yang dibuat berdasarkan fakta dan opini tersebut. Lalu, teliti keaslian foto. Dalam dunia maya, yang bisa dimanipulasi itu bukan hanya konten berupa teks, tapi juga bisa berupa foto untuk memprovokasi pembaca. Oleh karena itu, untuk mengecek keaslian foto, apakah foto tersebut asli atau sudah diedit itu, yaitu dengan cara memanfaatkan Google Image. Kemudian, selanjutnya adalah ikut serta dalam diskusi anti-hoax di media sosial. Dengan ikut serta dalam diskusi anti-hoax seperti di Facebook dan Twitter, netizen itu bisa bertanya apakah informasi tersebut hoax atau bukan, sekaligus melihat klarifikasi dan konten fakta lainnya dari orang lain. Lalu yang terakhir, adukan ke pihak berwenang. Nah, apabila ditemukan informasi hoax, itu bisa segera diadukan ke pihak berwenang melalui sarana yang tersedia di masing-masing media. Salah satu fitur report status atau kategori informasi hoax itu sebagai hate speech, harassment, maupun root itu sudah tersedia di media sosial seperti Facebook. Adapun konten negatif lainnya dapat diaduin melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan melayangkan email ke alamat aduankonten@gmail.kominfo.go.id. Jadi, berdasarkan berita babi ngepet yang beredar di dunia maya,
terbukti bahwa informasi hoax itu telah menimbulkan keresahan dan kerugian bagi masyarakat. Misalnya, jika dikaitkan dengan momentum ada seorang ibu yang meyakini bahwa salah satu tetangganya itu terlihat seperti pengangguran dan sengaja memelihara babi ngepet guna untuk pesugihan. Dengan adanya pernyataan dari ibu tersebut, masyarakat dan media, khususnya sebagai arus utama, langsung percaya dan menggembor-gemborkan kasus tersebut hingga viral. Pembiaran atas keadaan ini tentu bisa menimbulkan adanya konflik, termasuk fitnah, baik dalam ranah private maupun publik. Adapun seharusnya masyarakat itu perlu dibekali oleh kemampuan literasi dan edukasi agar bisa menyaring dan membagikan berbagai informasi dari media sosial. Meski begitu, masifnya peredaran hoax ini melalui media sosial hendaknya juga dapat menyadarkan para pengelola media untuk bekerja lebih profesional dengan standar jurnalistik tentunya. Dengan adanya ini, apabila masyarakat dan para pengelola media dapat mengetahui, bekerja sama dan melaksanakan aturan yang berlaku, sangat mungkin jika berbagai informasi yang berbau hoax ini akan segera dapat ditangkal.